ya. Kozianti terus 120 ya. Sama lagi tadi 120 ya. 120. Nah, itu aja satu. Ya. Dulu Kozianti Muhammad Yun. Ada titiknya kan ya. Arianto ya. Yanu Arianto. Oke, 175, 185, 150, 120. Ya. Kalau persennya 108, 64, 101 untuk perbulan sepanjang kredit tenor sampai sini. Yanti. Yanti. Berdasarkan pada asuransi jiwa nanti sejumlah sekian ya sama. 175.750. Terus dengan asuransi kebakarannya perubahan BCLN Kambitan Blok A nomor 3. Sudah sempat ke sana? Sudah dicaya juga ya. 54 juta nanti. Dia tertanggungnya hanya kebakaran saja. Jadi kalau misalnya banjir, longsor itu enggak. Gempa bumi juga enggak. Hanya kebakaran saja. Yang biasanya tuh karena listrik, petir, itu kebakaran masuk ya. Terus tinggal BCLN Kambitan Blok A nomor 3 Sembung Gede ya. Kambitan Kabupaten Tabanan. Ya nanti nilai pengingatannya di 184.999.999 rupiah. Lanjut. Terhadap perjanjian kredit ini dan segala akibatnya kemudian berlaku pula syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit di PT Bank Rakyat Indonesia ya, khususnya di BRI Tabanan. Pengembang berhak untuk melakukan kunjungan dan pemeriksaan setiap saat ke lokasi maupun agunan apabila debitur tidak melaksanakan ketentuan dan sebagaimana diperjanjikan. Setiap saat bank dapat melakukan penghentian fasilitas kredit secara sepihak semata-mata berdasarkan pertimbangan dari bank sendiri. Apabila setelah perjanjian kredit debitur menunggak, maka ketentuan bunga dan denda dan tercantum dalam perjanjian kredit masih tetap berlaku. Demikian pula segala ketentuannya dengan syarat-syarat realisasi telah menandatangani surat perjanjian kredit yang dibuat oleh dan di hadapan notaris. Debitur telah memenuhi seluruh syarat yang ada di BRI dan dipasangkan juga buat rekening di sini dan nanti dipasang AGF pemotongan otomatis nanti langsung dipotong setiap tanggal 24 jadinya. 24 ya, jadi disediakan adanya sebelum nanti auto debit ya. Auto debit langsung ke rekeningnya itu ya. Penandatanganan akta perjanjian kredit antara BRI dengan debitur, menampilkan surat pernyataan debitur yang memuat keterangan mengenai fasilitas KPR yang sudah diterima maupun sedang dalam proses pengajuan permohonan balik di BRI maupun bank lainnya ya. Yang surat kuasa jual beli agunan BRI, menampilkan formulir permohonan pinjaman KPR dalam hal sertifikat industri dan jaminan bank lain oleh developer, maka developer wajib memberikan surat kesediaan royah partial dari bank lain atas unit rumah calon debitur dan tahap akan disesuaikan dengan rekomendasi ya. Lalu nanti ini kan sebenarnya ada pilihannya ini ada 4 harusnya untuk dilengkapi. Selalu juga 4 kartu kredit, deposito atau giro. Cuma kita pilihnya yang pijar nanti yang lebih murah untuk preminya. Kalau giro kan lumayan besar lagi. Deposito pernah punya mungkin? Enggak ya, sama kartu kredit enggak ya. Jadi nanti kita dipasangkan pijar. Pijar ini proteksi kesehatan kejiwaan selain yang di depan ini. Nah nanti ada preminya dapatnya 200.000 yang saya minta tunai tadi. Nah itu dari suratnya jadinya 400. Dapatnya ini dia berlaku selama 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun ini nggak ada dikenakan apa lagi selain itu. Nanti tahun berikutnya kalau mau diperpanjang boleh, kalau nggak diperpanjang juga nggak masalah dia. Yang ini sudah include barang sama yang ini dia. Ya, yang dia 1.460.000. Ya, udah include barang di sana dia. Oh sorry, ini proteksi dia. 400 ya. 400 ya. Nanti itu ya wajib kan udah ya. Setelah ditandatangani surat dan dokumen-dokumen lainnya, jumlah 175.750 rupiah, 1% persennya akan ditransfer ke rekening developer nanti. Ketentuan pelunasan maju dan
dalam hal debitur bermaksud melakukan lunas maju dan debitur tidak mengajukan kredit kembali, debitur wajib mengajukan permohonan secara tertulis terlebih dahulu kepada kreditor selama-lamanya 10 hari ya, sebelum tanggal pelunasannya. Adik, bisa adik. Bank berhak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh bank untuk menjual atau mengalihkan dengan syaratnya sebagian atau seluruh pinjaman maupun hak bank berdasarkan perjanjian kredit serta dokumen-dokumen agunannya. Debitur dengan ini menegaskan bahwa dengan menandatangani perjanjian kredit ini, debitur menyetujui penjualan atau pengalihan dan penyerahan sebagian atau seluruh pinjaman maupun hak-hak bank tersebut yang dilakukan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh bank ya. Debitur mengakui pihak ketiga yang membeli atau mengambil alih dan menerima sebagian atas seluruh hak bank. Terus debitur setuju bahwa pengakuan dan persetujuan debitur untuk terikat pada penjualan atau pengalihan penjualan persetujuan debitur sebagaimana yang dimaksud pasal 113 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Bank berhak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh bank untuk menjual atau mengalihkan sebagian atau seluruh hak tagih bank baik pokok maupun bunga berdasarkan perjanjian kredit pada pihak ketiga yang ditunjuk sendiri oleh bank dalam rangka sekuritasi serta dengan cara dan syarat yang dianggap baik oleh bank ya. Deposit publikasi dalam rangka penyelesaian kewajiban debitur atau penjamin. Bank berhak memanggil debitur atau penjamin dan atau mengumumkan nama debitur penjamin bermasalah di media massa. Ini yang khusus yang bermasalah aja sih. Yeah. Calon debitur tidak diperkenankan untuk memberikan atau menjanjikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pihak BRI di luar lainnya ya, selain biaya-biaya yang ditentukan seperti provisi, administrasi dan asuransi yang di depan tadi. Yeah. Setelah itu mohon gini ya, sih ya. Seluruh jajaran BRI diperkenankan untuk menerima dan meminta pemberian dalam bentuk apapun kepada debitur atau calon debitur di luar biaya yang ditentukan provisi, administrasi dan asuransi sama. Yep. Di bawah. Lanjut, surat laporan peminjam kreditur dengan perjanjian kredit ini memberikan kuasa atau persetujuan kepada pemberi kredit untuk memberikan data-data atau informasi termasuk atau tapi tidak terbatas pada dan informasi kepada OJK ya atau jasa keuangan. Jadi data-data ini nanti masuk slip juga kalau ini ya. Proses sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, hal ini tidak dapat berakhir karena sebab apapun termasuk sebagaimana ditentukan pada pasal 183, 184, dan 116 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terus syarat lainnya, apabila di kemudian hari ditemukan bahwa penyaluran KPR bersubsidi dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, calon debitur bersedia mengembalikan seluruh subsidi yang telah calon debitur terima dari pemerintah dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, saya sama tinggal ada surat-surat kuasa aja sih untuk debat rekening, untuk biaya-biaya, untuk nanti kalau misalnya ada aturan itu di debat ke sana. Nanti kan otomatis ya, itu udah surat kuasanya. Sama lagi satu, ini nanti sejumlah blok transferannya di 1.864.000 sampai saat ini akan diblokir sampai kreditnya lunas. Itu sejumlah sekian sudah diinfokan mungkin sebelumnya. Jadi ini nggak bisa diambil sampai kreditnya lunas, tapi kalau sudah lunas bisa diblokir. Ya, ada pertanyaan? Itu apa? Yang mana? Ini dana cadangan lah. Oh. Dana cadangan. Jadi kalau misalnya ada kurang 10.000, 20.000 atau gini kan kreditnya ya. Ini nanti dibuka, kan ada kurang masuk dia ke rekening pinjamannya, habis itu ditutup lagi sejumlah sekian. Gitu. Biar enggak nelpon lagi 20.000. Soalnya kan ada saldo minimum tuh 50.000. Jadi kalau misalnya ada 50.000, ada blokiran segini, sebenarnya ada uangnya di rekening 1.900.000-an. Jadi kalau ini dibuka dulu untuk sementara, kan masuk tuh lagi sisa 20.000-nya. Anggaplah gitu, 20.000, nanti diblokir lagi 15 sekian. Gitu. Kalau misalnya nggak dibuka gitu,
nggak berjalan jejak kreditnya, nanti kelihatan menunggak katanya gitu, biar lancar juga transaksinya, kreditnya, jadi ada dana ini itu modelnya. Kalau seandainya apa itu kita ada uang itu ada uang lebih terus Kalau untuk ini nggak bisa, kalau subsidi nggak bisa dia, Nggak tapi bisa dia. iya kalau disediakan dananya di rekening bisa disetorin aja di rekening, tapi kalau untuk nembak ke pokok nggak bisa dia gitu. Misalkan Biar berkurang aturan untuk berikut-berikutnya gitu ya, Iya, nggak nggak bisa. nggak bisa. jadi udah mati sampai itu aja sampai akhir 120. Iya, jadi Kalau ini surat-suratnya kita dapat apa dari Kalau- developer apa dari Bank nanti BRI? Surat satu kayak- tahun tuh minta ke kita untuk Oh 1 tahun. 1 tahun nanti Hitungan minta dari kita. kita Ya, nanti minta dari kita kopiannya kopiannya ya. kopiannya dari kita Kayak dari kita gitu. surat Nanti surat dia sertifikat semuanya lengkap dah lengkap ya. semuanya. Nanti tapi kopiannya tapi Kopiannya. iya Kalau kalau Nah, misalnya nanti kan itu auto debit, terus nanti aku kalau mau buktinya itu tinggal ngeliat ngeprint sendiri atau gimana? kalau misalnya mau bisa ngeprint sendiri bisa, kalau ada aplikasi Brimo sudah bisa tadi. Ya udah. Udah, itu bisa dicek di bagian pinjaman, nanti update rekening pinjaman. Saya itu pinjaman. Nanti kelihatan kok di sana jumlah-jumlahnya. Oke. Jumlahnya kelihatan di sana berapa lagi berapa gitu kelihatan iya. di sana. Ya, Ya. ada lagi. Terus OL-nya Oke, yang ini dia. oh, ya. Kita dapat itu kan? Kalau mau Iya buat buat jadi itu. ada masuk di perjanjian kredit sebenarnya. Ya. Tapi kalau mau minta sekarang Iya, minta biar di rumah. biar langsung di sini gitu. Maksudnya setelah ini gitu mau tanya. Bisa? Bisa Iya sih. bisa kan. Soalnya kan jauh. Di Kan mana? di Denpasar. Denpasar. Oh, Sama kalau mau Jadi bayar itunya bisa langsung sekarang. Iya. yang 800 berapa? Yang asuransi. Sebentar. Telepon dulu ya. kan udah kan maksudnya OL-nya kan udah ada gitu. Iya, udah ada yang ini nanti kan. nggak kesini lagi. Pak Lukman kan ya? Iya. Nanti gini aja ya, saya scan ini. Iya. Kan habis tanda tangan tuh, gimana. Saya scan, saya kirimkan. Nanti bisa deh fotokopi. Gitu. Itu biar ada juga file digitalnya. Iya. Enggak. Baru di sini hujan. Iya nanti ngeprint sendiri. Mobil sendiri. Sendiri bisa. Bentar ya. 3, 2, 4, 5. Boleh.